Skyla sempat ngomongin soal ramenya Free Fire tuh di mana? Apa tuh? Komunitasnya juga rame, coy. Betul. Komunitasnya juga rame gitu loh, ramah-ramah. Jadi buktikan kita ini adalah komunitas Free Fire. Gue mau nitip, Insinyur Soekarno pernah berkata, Apa tuh? bangunlah suara dunia di mana semua bangsanya hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. Tetap hashtag FF Indo Bersatu. FF Indo Bersatu. Gua setuju banget. Apapun tim yang kita dukung, kita tetap hashtag FF Indo Bersatu. Yoi. Terlepas dari hal itu, masih ada Rebellion Tabor dan juga Madura Prime. Yang mana dua tim ini sama-sama bertukar peluru, bertukar balas culik menculik. Misalkan Fruits kali ini lebih diunggulkan segi peperangan dari anak-anak Madura Prime. Rebellion dipaksa untuk kabur dan bahkan ada satu player yang ingin join to fight, GPX. Waduh, lagi-lagi mimpi buruk didapatkan oleh Rebellion Tabor dan lagi-lagi mereka berhadapan di Kalahari bersama dengan tim Madura Prime Esports. Mereka sama-sama berebutan area dari confinement itu sendiri, meskipun sebetulnya secara garis pesawat ini tidak terlalu jauh, tapi dari kedua tim juga ternyata nggak sama-sama nyampe ke arah sana dan justru malah sama-sama pengen nge-cut juga, dan dua-duanya turun di arah sana. Yang jadi dirugikan justru malah lagi-lagi dari Rebellion Tabor yang harus terculik 3 orangnya, menyisakan 1 orang tersisa seorang. Terus ini meta pantun, Apa tuh? 2-3 Kalahari kenok 3 repep lagi. Waduh. Dan ini kalau gue rasa si Fruitsnya juga tuh emang kayak nggak kenotis, Bigan. Dia ada sembunyi di belakang sini tuh. Lihat tuh, di balik kotak kecil tuh. Iya. Nggak bakal kelihatan. Dia juga udah siap dengan satu shotgun charger, bos. Yang emang kita ketahui senjata shotgun charger, bos, ini ketika kita mendelay sekitar 1-3 detik, kita tahan, 1 peluru pun tembak dengan fast level 3 itu bakal langsung ke pick off. Iya. Jadi senjata ini menurut gua sangat OP untuk meta season ini. Iya, ya gak ada habis-habisnya lah kalau ngomongin soal senjata charge booster itu mah gitu ya kan. Tapi ini jadi bahaya kalau misalkan Frustnya sampai berdiri gitu loh. Kalau misalkan dari si Madura Prime-nya ini nyalain clue dan posisi dari si Frustnya ini berdiri, itu kan kedetek. Salah satu cara untuk nge-counter dari clue itu sendiri adalah lu harus jongkok atau ngepron. Gitu ya kan. Kalau misalkan lu berdiri ya lu bakal kenotis kelihatan di map tanda merah lu ada di arah sebelah mana. Tapi somehow di area yang lain ini dia ada Triple Six Bang yang berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi di round sebelumnya. Sejatinya dia adalah seorang support, tapi dia berhasil dapetin 6 poin eliminasi dan berpengaruh sangat penting terhadap timnya. Ini ada role yang berubah sebetulnya dari seorang Black terhadap Bang gitu loh. Sang support sebelumnya biasa support sejati ini adalah seorang Black loh. Tapi ini dirubah ya. Betul, Dan dengan masuknya Bang. perubahan ini juga benar-benar kayak berpengaruh besar dari Betul. play-ins kemarin, Bigan, ya kan. Tapi kalau ngomongin soal play-ins ya kan, ini Rebellion Tabor emang udah sulit banget. Nanti Kulos sepertinya karena Danis di depan sana udah menggunakan senjata shotgun M1014 dan menekan. Alhasil Fruitsnya pun pulang, Bigan. Turu masih. Ya ampun lagi-lagi Kalahari bukan milik dari tim Rebellion Tabor, dan kedua kalinya juga di Kalahari yang kedua mereka harus tumbang di tangan tim yang sama. Kalahari selalu sebetulnya bisa menjadi kekuatan buat tim dari Madura Prime Esports itu sendiri dengan dimasukkannya 1 player ke arah tim Madura Prime Esports setiap mereka bermain di Kalahari ini. Kalau menurut gue bisa jadi satu kunci juga, satu ancaman untuk tim-tim yang berada di area early game yang bertemu dengan anak-anak dari tim Madura Prime Esports. Justru kalau misalkan kita ngomongin Bermuda, Madura Prime bermain lebih pasif. Mereka tidak bertemu dengan siapapun dan bahkan mereka rotasi ke area observatory pun mereka justru tumbang di tangan GPX loh. Karena kalau gua notice pada hari ini ya, Bigan ya, mereka itu drop point jarang sama, tetapi rotasi mereka yang selalu berjumpa. Itu yang uniknya hari ini. Terlihat juga ada rotasi yang sama lagi nih, Island Avcad dan First Raiders. First Raiders emang yang kita ketahui ya, tuan rumah dari Refinery, turun sedikit ke arah bawah ngelihat apakah ada orang. Bener, rupanya di sana ada si Island Avcad yang pelan-pelan udah ngecamp, dan kayaknya gua rasa dari First Raiders ini mereka kayak nggak mau terburu-buru, kayak mereka nggak mau ngambil langkah salah ya. Kalau kita minor mistake, sedikit aja mistake yang kita lakukan, itu dampaknya sangat-sangat besar bagi tim kita. Sehingga First Raiders ini mereka lebih
bergerak dikit ke arah Common Force. Iya dan ini juga satu keputusan yang sebetulnya kalau boleh gue lihat di luar dari plan biasanya dari First Riders itu sendiri. Kalau misalkan kita ngomongin First Riders adalah raja dari Refinery itu sendiri, sekarang pergerakan dari First Riders ini justru menuju ke arah bawah, bahkan ketika zonanya masih belum meninggalkan area Refinery. Kalau berkaca di game sebelumnya, First Riders masih tetap bertahan di area Refinery sampai zonanya benar-benar keluar dari area tersebut gitu loh. Jadi dia bisa ngekat siapapun yang bakal lewat ke arah sana. Tetapi somehow di area yang lain rupanya Refinery kali ini area samping sudah dikuasai oleh tim Eko Esports yang juga dia terancam karena ada danger zone yang auto aim harusnya. Aduh, auto aim banget. Yoi. Tiba-tiba keinget sama fun match yang ada danger yang banyak. Apakah ini jadi malapetaka bagi anak-anak Eko Esports? Karena sebelum danger mereka dapatkan ada di area danger, mereka udah berhasil nge-pick up satu orang dari Tang City, Mr. Kepo. Udah menjadi mangsa utamanya karena mungkin terlalu terbuka, apalagi posisi dari anak-anak Eko itu mereka Nah kan, apa gue bilang? Kena danger nih kan. Apa gue bilang? Auto aim. Auto aim. Gua nggak salah ngomong kan? Kena nih. Gua nggak salah ngomong kan? Bener. Masalahnya gini Pak, Apa tuh? danger di babak grand final mau turnamen apapun, apalagi ini turnamen kasta tertinggi Free Fire di Indonesia, ini udah jelas Pak. Auto aim banget. Auto aim gua udah bilang dimanapun gua nge-cash gitu ya kan, kalau ini babak grand final, lu jangan remehin danger. Danger juga nih. punya target. Targetnya ngenokin orang ya. Iya Bahkan makanya. mengeliminasi. Kalau ngomongin soal danger, EVOS juga pernah rata sama danger Pak. Nah, itu Ini dia. Ombak udah ngerasain. Dan posisi mereka juga otomatis si Ombak ini resource-nya bakalan sedikit kekurang. Dari Karena medkit ya sama Med- armor. PES-nya hilang, armornya hilang, medkitnya juga kekuras habis. But di sisi lain, rupanya ada 2 orang dari GRC yang udah diculik, Surya dan juga Lim. Kayaknya mereka ketemu sama Aura deh. Dan emang Aura itu ada di area command post. Sedikit jauh dan mungkin agak cepat juga rotasi dari GRC sehingga mereka harus berjumpa. Dan di sisi lain ada Jojo Bigan. Yap, rupanya di sana Jojo harus terculik di jarak kejauhan sana, sulit di selamatkan dan menjadi poin eliminasi untuk seorang Azril yang juga naik menuju ke arah atas. Pergerakan dari tim Island of Cards yang sebetulnya dari game kalah hari sebelumnya ini melakukan rotasi lambat, tapi ketika mereka sadar zonanya justru ada di arah bawah, mereka juga nggak mau masuk ke area command post. Justru mereka mengamankan area dari sub itu sendiri, lebih dulu naik ke area keren kuning dan mengeliminasi satu orang. Ini artinya secara hitam di atas putih high grounding sudah didapatkan oleh Island of Gods. Tinggal gimana caranya mereka bisa bertahan dan memanfaatkan apa yang sudah mereka dapatkan, karena biasanya mendapatkan itu kan kita perlu effort lebih, kita perlu usaha lebih, tapi yang lebih sulit daripada itu adalah mempertahankan. Iya betul Pak, karena mempertahankan ini sulit gitu ya. Betul. Mau jatuh bangun juga kita tetap bertahan, mau tumbang juga kita tetap bertahan. Itulah sejatinya game kita, game bertahan untuk hidup. Iya, Kita iya. pengen ngelihat gimana eksekusi anak-anak Island of God ketika satu orangnya berada di atas keren. Tentunya untuk segi information mereka benar-benar luas ya kan. Iya, Bisa iya. tahu tim yang ada di bawah ini bakalan kemana dan rotasinya kemana. Rupanya itu malahan Bonafide-nya ditabrak sama Sas Bigan. Nah, rupanya anak-anak dari tim SES Alpha yang itu sendiri mereka merasa terancam ketika satu orangnya berhasil di pick off dan mereka lebih memilih untuk cabut aja dari area desap. Dan ketika SES-nya cabut, Bonafide-nya juga udah mulai rotasi melewati jalan area desap. Yang kelihatan juga sama IOG, ini mereka malah bertemu antara Bonafide dan juga SES Alpha yang mana kali ini Bocil sudah mulai terancam. Iya, terlihat juga saling charger di depan sana. Bigan Odi kali ini berputar-putar berdansa dansa. Malahan Raka terjatuh di tangan Bocil, bukan sembarang Bocil. Kali terlihat bakal coba diras 2 orang. Apakah ada lagi bal bantuan dari belakang, dan rupanya benar Thanos tumbal. Bocil kali ini men-takedown Calvin. Blacking bergerak maju lagi karena depan di charger terlebih dahulu, tetapi Sas Bocil sangat lalai layaknya belum. Di dalam sana dia bertahan, masih ada Glual menjadi satu orang tersisa. Apakah dia Bocil! dan kali ini emang bener what happened, kita lihat juga nice play. 3 orang udah tumbal di tangan si Bocil. Harus medkitan terlebih dahulu kali ini. Gak nge-end, gak owo. Ini metanya keluar lagi di season 3 kemarin. Season 3 nih, gua baru ngeluarin kata-kata gak nge-end, gak owo nih. Metanya keluar lagi si Bocil nih. Di Bocil. Bocil bukan sembarang Bocil. Lah. Cabut. 2-3 kalah hari. Kenok 3, revive lagi. Ini dia, kita lihat nih pergerakan satu orang dari Bocil yang benar-benar justru mengancam 4 player dari
Bonafide. Wow, What wow. the hell man, kok ini bisa kayak gini gitu loh. Ini jago banget emangnya bocil itu emang jago banget. Ini harus diwanti-wanti, ini harus diwaspadai. Si bocil, tandain kalian kalau ngeres jangan satu-satu. Barengan biar bocilnya tumbang. Karena Iya, kalau satu-satu itu makanan empuk banget Iya, kan iya. bagi si bocil. Dan masalahnya gue ngeliat notice satu hal dari bocil itu sendiri, ternyata ada satu buah skill karakter dari Andrew yang dia gunakan. Makanya tadi ketika Black-nya berhasil untuk nembak satu hit itu dia nggak langsung mati juga. Iya, oh karena si Andre ini tadi kan adalah skill karakter yang mempertebal face. Ini bisa dibilang counter untuk shotgun charger boost itu sendiri, Bigan. Tapi gua pengen pindah POV kita karena di sisi lain gak ada Tangerang City Tatang City berperang dengan sang landa kuning. Dua orang ditumbangkan dan Waduh. kali ini X-Coy menjadi last man standing yang bakal coba untuk dikejar. Tetapi gak ada yang tumbang oleh M79. Apakah bakal langsung di-ending terlebih dahulu? Karena dari belakang tentunya juga harus aware. Ada Jarsi yang udah terus mantekin karanya. Di siang kali ini M79 daripada X-Coy bakal distraksi tetapi sangatlah sulit. Iya, meskipun sempat berhasil untuk men-take down seorang Gareh, tetapi pergerakan dari seorang Aseko ini tidak memiliki senjata jarak dekat yang bisa dia gunakan, sehingga di jarak yang sesempit itu dia harus benar-benar memaksimalkan jarak dari M79. Dia harus bergerak sedikit juga salah, dia keluar sedikit juga bisa saja ke take down sama lawannya, sehingga dia harus puas di posisi ke-11 sejauh ini dan harus tumbang juga di menit ke-11. Tetapi dia ada yang lain kali ini. Rupanya ada burung elang yang sedang coba dikontes oleh sang naga yang sudah mulai terbakar di area samping dari komen pos. Adriannya berhasil ditumbangkan, sementara follow up bakal coba dilakukan serang Aimgun, tetapi Aimgun juga berhasil ditumbangkan. Rupanya dua orang tersisa justru gantian ditumbangkan karena GPX datang dari area belakang dan Rosman sebagai last man standing kali ini sangat terjepit, sangatlah sulit. Putra Devito berhasil mengending satu orang dari tim Aura Ignite di sana, Zuri. Bakal coba untuk ditekan juga karena Exindir udah berada di lini terdepan. Justin berhasil dihidupkan dari belakang. Wix bakal coba untuk melakukan penetrasi ke arah depan dengan senjata MX2B atau Baretta yang emang kita ketahui senjata yang bisa menembus glue wall. Terlihat agak sedikit pasif lagi, ditahan lagi. Padahal tiga tim berada di satu kompon yang sama, tetapi Darkol mencoba untuk memaksakan menghancurkan glue wall di depan sana. Azrael berhasil mendapatkan dua orang daripada anak-anak SAS yang udah dihidupkan kembali. Devito gagal lemparkan granat ke arah depan, tetapi mereka lebih coba untuk aware kembali. Masuk dalam satu pertahanan. Aura Rosman harus berhati-hati. Bem berhasil menghidupkan Raka. Devito tumbang kali ini juga. Ekindir bakal berpapasan dan rupanya Fast Riders gak mau tinggal diam. Ekindir hati-hati bergerak juga berperan di jarak lebih itu. Ekindir agak sedikit melakukan pergerakan gocek dulu. Ekindir berhasil menghidupkannya kembali, Bigan. Yang jadi masalah ini di dalam masih ada satu orang dari tim Aura Ignite dan justru First Riders yang mau nabrakin ke arah pertahanan dari tim GPX yang juga mereka seharusnya sadar kalau di depan ini nggak cuma satu tim aja, masih ada sisa satu orang dari tim yang lain. Malah First Riders akhirnya yang harus tumbang 3 orang dan Aura dieliminasi oleh Tindir. Master of Class Play-nya lagi dari tim GPX berhasil untuk bertahan hidup. Wow, ini sulit banget Bigan ya. Berperang di area sesempit itu. Granat pun juga susah. Apalagi Glual di mana-mana. Kali ini juga Souza last man standing yang kalau gue rasa emang udah bener-bener kesulitan. 3 melawan 1 bener-bener nggak make sense. Apalagi di belakangnya itu ada MPX yang kita lihat di awal tadi udah berhasil mempick off. Dan kali ini Flash Freeze dilemparkan ke depan. Souza udah terdistraksi dipancing pergerakan ke sisi sebelah kiri. Tetapi Exindir malah merasakan beberapa timah panas daripada anak-anak Madura Prime di atas sana. SAS Alpha yang pulang di peringkat ke-9 karena Jojo tereliminasi. Ya siapa tahu ini Souzanya bisa jadi kayak bocil tadi loh. Ah, bener. Makanya hati-hati, satu orang aja ini bisa setara dengan satu squad. Pergerakannya mempermainkan dari duel ataupun kompon yang dia miliki, hide and seek di waktu yang tepat. Tetapi kali ini sudah bakal ada komen yang bakal dilakukan ke arah seorang Souza. Flash freeze kembali dilemparkan, memberikan efek slow terhadap seorang Souza yang masih tertahan sendirian saja. Tidak sedikit bedanya langsung bakal diras dan tumbang di posisi ke-8. Sementara zonanya rupanya bergerak menuju ke arah atas, tidak berpihak ke arah Island of Gods. Dan kali ini justru malah IOG-nya ditahan oleh T dari Eko Esports yang mana Jafra berada di area atas dan cukup terkunci. Pergerakannya sangat-sangat dikurung oleh tim Eko Esports yang juga mereka harus masuk
ke dalam zona selanjutnya yang sudah mulai dijaga sama tim Bonafide. Ya, tetapi What? wow, sudah ada Mario yang bukan Mario Teguh, sangat ganas Bigan ya. Lontarkan satu peluru, men-pick off dua orang yang berada di Watchtower, dan kali ini Mario mencoba untuk peruntungan yang kedua kali dengan granat, tetapi dibatalkan karena sudah ada suara sirine yang sebentar lagi menginformasikan zona bakal menyusut, dan malahan si Mario bergerak ke dalam zona yang sangat udah tidak bersahabat. 6 poin eliminasi daripada anak-anak Onyx mencoba untuk melakukan pergerakan, tapi bahkan Tayo dan juga Sisia terjatuh di tangan Kiba dan juga Koja yang berhasil mendapatkan 2 orang daripada Island of God. Kali ini posisi mereka sangat open field, bayi sangat 1 orang Garda kali ini menjadi 1 orang tersedia dan bahkan dipulangkan begitu aja. Nyayur 2 orang daripada anak-anak Eko. 11 poin eliminasi, 11 orang juga yang masih bertahan hidup. Ini apa ini? Eko Esports kekuatannya sudah kembali terlihat. Sementara mereka berhasil mendapatkan high grounding, mereka bisa saja menahan tim GPX yang sangat-sangat kesulitan di area luar zona. Justru malah Bonafide-nya sudah terpulangkan secara lobby. 1 granat sudah dilempar kanan Wings, terjatuh karena zonanya sudah sangat menyakitkan. Madura Prime juga berupaya untuk mematahkan asa yang dimiliki oleh tim GPX. Sementara Extended sudah tidak bisa berbuat banyak, sudah mulai terkikis zona, sudah mulai terkikis dari arah atas. Duonya juga bakal dihancurkan. Dan masih ada 1 flashback dilemparkan. GPX tumbang di posisi ketiga, Juri. Ya, masih ada 2 tim lagi kali ini. Amora menjadi 1 orang tersisa. Apakah dia bisa melakukan clutch play seperti bocil daripada Sas? Kibanya tumbang dengan 1 peluru saja. Kali ini dari sebelah kiri dia harus win karena kedatangan Titamo dan bahkan Buya yang kedua kali untuk anak-anak Ekya.